Bansos kalian akan dihentikan jika tidak mengikuti aturan baru dari Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan memberikan informasi terbaru mengenai bantuan sosial di tahun 2021 ini, di mana saat ini Presiden Jokowi mengeluarkan aturan baru untuk para penerima bantuan sosial, di mana jika teman-teman penerima bantuan sosial ini tidak mengikuti aturan baru ini, maka status kepesertaan sebagai penerima bantuan pemerintah ini akan dihentikan. Jenis bantuan apa sajakah itu dan aturan apa yang dikeluarkan oleh Presiden? Oke, semua akan kita bahas tuntas di video ini, so jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe, karena setiap hari aku akan update terus informasi terbaru mengenai bantuan dari pemerintah. Karena satu subscribe dari teman-teman itu sangat berarti untuk perkembangan YouTube channel ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu support YouTube channel ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Di mana saat ini Presiden Jokowi telah mengeluarkan statement baru dan sudah diatur dalam peraturan Presiden, di mana berisi setiap yang menerima bantuan sosial dan tidak mengikuti aturan baru ini, maka status penerima bantuan sosial tersebut akan dicopot atau dicabut kepesertaannya. Lalu aturan apakah itu? Saat ini pemerintah telah mencanangkan program vaksinasi COVID-19 bagi 181 juta penduduk Indonesia dimulai sejak tanggal 13 Januari 2021. Dan di sini saya kutip juga dari media elektronik Kompas bahwa bagi mereka yang terdaftar sebagai penerima vaksin namun menolak disuntik vaksin, pemerintah menyiapkan sanksi diantaranya yaitu pencabutan dari daftar bantuan sosial. Sanksi tersebut sudah tercantum dalam peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Di sini bahwa seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan penetapan sasaran penerima vaksin COVID-19, di mana mereka telah menetapkan, jadi petugas-petugas tersebut telah menetapkan nama-nama sasaran yang akan ditargetkan sebagai penerima vaksin COVID-19, di mana nama-nama tersebut wajib mengikuti vaksinasi COVID-19 kecuali mereka yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang telah tersedia. Di sini aku sudah download ya salinan peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tersebut. Di sini tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 19 mengenai pelaksanaan vaksinasi. Kita scroll up ke bawah teman-teman. Ini aku sudah pastikan bahwa informasi itu benar, di mana di sini tertulis setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19. Nah, di sini tertulis pada pasal 13A teman-teman, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: yang pertama, A, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Yang B, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah. Yang C, yaitu denda. Nah, di sini pada poin kelima, pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, di pasal yang 13B, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13A ayat 2 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13A ayat 4 yang aku sebutkan tadi, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Nah, jadi itu teman-teman
Jika teman-teman tidak mau divaksin, maka selain kita bansosnya dihentikan, bahkan teman-teman tidak bisa menerima bantuan sosial, hingga teman-teman akan mendapatkan denda dari pemerintah jika namanya itu terdaftar sebagai penerima vaksin namun tidak melakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian, penjelasan dari Kemenkes atau Kementerian Sosial, meskipun telah diputuskan dalam Perpres, Jubir Vaksin Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sanksi tersebut bersifat opsional. Hal ini menurut dia karena sikap Kemenkes dalam tahapan vaksinasi lebih mengedepankan cara-cara persuasif. Intinya, pemerintah mengedepankan persuasif edukasi, namun juga membuka ruang untuk Pemda dan lembaga memberikan sanksi. Oke, jadi seperti itu teman-teman aturannya, di mana untuk vaksin ini bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat secepatnya mencapai kekebalan kelompok dan menekan pandemi COVID-19. Lebih lanjut, dia mengatakan filosofi dari vaksin COVID-19 ini bukan untuk memproteksi individu, karena itu kata dia program ini menjadi tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang baik untuk ikut berpartisipasi. Oke, jadi itu teman-teman informasinya mengenai aturan baru peraturan presiden mengenai vaksinasi dan yang ada ketergantungannya dengan bantuan sosial. Jadi, jika teman-teman ingin membaca, silahkan teman-teman download saja di Google mengenai Perpres nomor 14 tahun 2021. Bisa ketik aja langsung aturan vaksinasi atau Perpres vaksinasi. Maka nanti akan keluar peraturan presidennya itu seperti ini teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang menerima bantuan sosial seperti PKH, BST, BPNT, bantuan sembako, dan lain sebagainya, jika tidak ingin dihentikan, maka mau tidak mau teman-teman harus mengikuti aturan Presiden nomor 14 tahun 2021 ini sebagaimana yang sudah ditetapkan. Namun di sini juga Kemenkes mengatakan bahwa Perpres nomor 14 tahun 2021 tersebut merupakan dasar dari kebijakan pemerintah. Jadi dari Kemenkes ini sendiri menjelaskan kembali terkait sanksi atau penundaan atau penghentian bansos bagi yang tidak mau divaksin dan juga sanksi lainnya. Menurut Nadia tidak wajib diberikan pada penerima vaksin yang tidak mau divaksin. Nah, jadi seperti itu teman-teman informasinya mengenai aturan baru vaksinasi dari pemerintah ini. Oke, jadi seperti itu dulu teman-teman informasinya. Jika nanti sudah ada update informasi terbaru, maka akan aku informasikan lagi di YouTube channel ini. So, buat teman-teman, pantau terus YouTube channel ini agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan dari pemerintah. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain, karena satu kebaikan dari teman-teman akan membawa kebaikan lainnya. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.